apakah Anda suka sesama jenis? Ya itu jangan. Itu benar, itu ada pertanyaan seperti itu, Dok? Hah? Ada pertanyaan seperti itu? Ya ada. Oh, ada. Hello Robers, welcome podcast Ruang Obrolan Polisi, tempatnya mencari ilmu. 1, 2, 3, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat petang, dan selamat malam bagi kalian semua sahabat viewer setia channel YouTube Bidokes Polda Jambi. Apa kabar? Semoga kita semua sehat dan bahagia selalu ya. Kenapa harus bahagia? Karena bahagia adalah salah satu kunci sehat yang paripurna. Termasuk kalian masih jomblo, karena jomblo juga berhak untuk bahagia. Baik, teman-teman, bagi kalian yang belum tahu bahwa kita di channel YouTube kesayangan kita ini sudah punya acara podcast dengan nama Ruang Obrolan Polisi, di mana di sini kita bisa membahas dan berdiskusi tentang banyak hal yang informatif, edukatif, sekaligus menghibur tapi tidak ngawur. Bersama saya, Fitri, selaku host yang ramah lingkungan tapi menolak untuk disia-siakan. Inilah dia Ruang Obrolan Polisi, bukan podcast biasa. Baik. Tidak usah berpanjang-panjang dan berlele-lele. Jadi di tayangan perdana kita kali ini kita punya bintang tamu yang spesial sekaligus spektakuler. Karena beliau ini masih punya hubungan saudara dengan artis terkenal ya, Semi Simorangkir. Nah, mari kita tepuk pramuka yang meriah untuk Kasubit Kespol Bidokes Polda Jambi, Dr. John Milton Simorangkir. Halo Dok, apa kabar? Baik. Ya, selalu terlihat fit dan bugar ya. Boleh berbagi tips nih, apa rahasianya, Dok? Rahasianya ya sama dengan apa yang disampaikan oleh Bu Fitri. Ya selalu bahagia. Iya, baik. Selalu bahagia. Jadi nggak pernah ada yang buat Dr. John sedih atau ya dibuat santai aja seperti angin lalu. Sedih? Ya ada sih, tapi ya selalu dibuat. Pokoknya dibuat santai dan dibuat bahagia, semua diambil yang positifnya aja. Oke, siap. Jadi sebenarnya beliau ini sudah sering keluar masuk media massa ya. Tapi mungkin bagi teman-teman viewers kita, ropers kita yang mungkin belum tahu atau belum kenal banyak tentang sosok beliau, mungkin Dr. John boleh memperkenalkan diri. Silahkan data lengkap, jangan lupa sebutkan nomor sepatu. Siapa tahu ada yang endorse. Oke, terima kasih Mbak Fitri. Saya langsung saja memperkenalkan diri. Nama saya Dr. John. Aslinya dari Medan ya. Yeah. Pasti dari Medan, punya ekornya. Nama marganya tadi sudah disebut, Simorangkir. Masih keluarganya Semi Simorangkir. Ya. Baik. Cocok juga ini. Kayaknya memang suara Dr. John ini bagus kok. Kita lihat ya di YouTube. Maksud saya di channel YouTube sebelumnya. Dr. John sering nyanyi. Suaranya luar biasa. Sebagian dari hobi ya. Sebagian untuk menghilangkan stres ya. Dibawa nyanyi aja lah gitu. Biar tetap bahagia. Baik. Jadi saya lihat tadi ya. Ya, siap. Lanjut. Masih perkenalan ya? Masih berkenalan, Dok. Sehari-hari saya bekerja di Bidokes Polda Jambi. Jabatan sekarang sebagai Kasubit Kespol. Ya mungkin kalau orang awam sih, kalau di Polri ya banyak singkatan ya. Kasubit Kespol apa ya, sudah lah, nggak usah dipanjangin lah. Pokoknya itu aja tahunya. Baik. Kemudian tugas pokok fungsi dari Subit Kespol ini apa, Dok? Boleh kita tahu? Subit Kespol itu kalau kita di Bidokes itu kita mengurusi masalah kesehatan anggota. Terus kita juga mengurusin salah satunya dalam penerimaan anggota Polri ya, yang paling awam di masyarakat yang tahu bahwa pada saat penerimaan anggota Polri itu ada pemeriksaan kesehatan. Nah, di situ kita yang berperan dari Subit Kespol, kita ada di bawahnya lagi KUR-nya yang mengurusi untuk dalam proses penerimaan seleksi kesehatan anggota Polri. Baik, Dok. Ini berkaitan juga dengan tema podcast kita kali ini, yaitu kiat lulus tes kesehatan penerimaan Polri. Nah ini, Dok, karena kebetulan juga kan ini sudah dekat sekali dengan jadwal penerimaan Polri ya, Dok ya. Iya, ini pas banget. Iya. Memang
launchingnya podcast ini ya, Nah, siap. pas seperti kado Hari Bayangkara. Terus Luar memang biasa. sebentar lagi kita akan menghadapi seleksi penerimaan Taruna Akpol dan Tamtama Polri. Tamtama. Nah, itu kalau nggak salah dimulai dengan pemeriksaan kesehatan ini yang pertama. Ya, dalam catat rangka- itu viewers. dalam langkah awal seleksi ya, karena itu ada tahapan berikutnya. Nah itu dok, mungkin dari viewers ini banyak yang penasaran dok, ingin tahu sebenarnya aspek dari tes kesehatan ini apa saja dok, dan mungkin item-item pemeriksaannya. Jadi mungkin supaya infonya ini lebih banyak diketahui luas oleh masyarakat yang berminat untuk ikut penerimaan Polri. Iya, iya. Kalau di seleksi kesehatan, ini saya jelasin sedikit. Itu kita memang aspek-aspek yang kita nilai itu menyeluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki kita periksa. Semua itu kita periksa. Nanti patokan kita ada yang namanya Perkap Peraturan Kapolri, pedoman dalam rangka pedoman teknis pemeriksaan kesehatan untuk seleksi anggota Polri. Jadi aspek-aspek yang kita nilai ya mulai dari aspek kulit, gigi, mata, THT, telinga, hidung, tenggorokan, terus aspek bedah, ya terus penyakit dalam. Jadi semua aspek memang kita nilai. Dan pemeriksaan kesehatan itu dalam rangkaian seleksi itu memang dibagi 2 tahap. Pemeriksaan kesehatan tahap 1, pemeriksaan kesehatan tahap 2. 2 tahap ya dok ya? Iya. Pemeriksaan kesehatan tahap 1 itu aspek-aspek yang dinilai pertama yang mata. Kalau mata itu tajam penglihatan. Jadi dari itu dilihat matanya rabun atau enggak, begitulah kalau yang mau tahu. Terus ada pemeriksaan tinggi berat badan. Nah, kita melihat proporsional berat badannya, apakah ini termasuk overweight atau tidak gitu. Nah, kalau overweight itu dalam misalnya seleksi kesehatan ini itu ada gradasinya. Kalau terlalu overweight yang di luar toleransi, nah itu bisa membuat orang tidak memenuhi syarat. Nah, kemudian ada pemeriksaan tensi, nadi 100%, terus ada pemeriksaan gigi. Nah, ini juga di pemeriksaan gigi banyak anak-anak ini yang kadang dia lalai ya gitu pemeriksaan gigi. Jadi tidak memenuhi syaratnya, bisa kadang-kadang giginya nggak bagus gitu. Terus ada pemeriksaan telinga. Nah, telinga ini ada juga kelainan-kelainan yang sebenarnya simple gitu, tapi karena lalai, di dalam perkap kita itu membuat orang tidak memenuhi syarat gitu, karena perkap ini kan dibuat sedemikian rinci. Ada hal-hal kecil, tapi menurut pertimbangan itu kalau tidak dipastikan nanti berisiko yang lain gitu. Jadi kayak telinga itu. Nah, malah masalahnya mungkin dia karena kurang membersihkan yang telinga, jadi ada itu namanya kelainan kotoran telinganya tuh penuh nutup. Jadi nggak bisa dinilai kan. Iya. Simple, itu sangat simpel sebenarnya. Kalau dia memang persiapan, dibersihkan, udah selesai. Yang lain-lain semua gendang telinga bagus, memenuhi syarat gitu. Cuman karena kadang kotoran telinga banyak nutup, ada orang nggak tahu ya gitu ya. Kalau nggak dicekap nggak tahu. Merasa biasa-biasa aja gitu ya dok ya? Gitu. Itu terus ada lagi pemeriksaan. Ini tahap 1 masih pemeriksaan THT, ada pemeriksaan aspek bedah.
Bedah itu yang menyeluruh dari kayak varises, hemoroid, ambeien gitu ya. Terus ada namanya varikokel, semua pelayanan aspek bedah itu nanti dinilai di situ. Dari mata tadi dok, selain tajam penglihatan, jadi untuk buta warna apakah juga masuk ke aspek penilaian? Itu sangat masuk aspek penilaian dan itu sangat Termasuk fatal ya dok ya? Kalau secara kita berbicara secara kesehatan, ya orang yang buta warna dia sehat-sehat aja gitu. Kalau mau melakukan kegiatan fisik lain dia nggak ada masalah. Tapi ya namanya di Untuk masuk kriteria di polisi. Betul. Itu jadi prinsip bahwa seorang polisi yaitu nggak boleh buta warna. Gitu. Jadi itu dinilai. Ya kalau udah buta warna itu seperti apa ya, sebenarnya cacat bawaan ya. Memang orang nggak karena di dalam kehidupan sehari-hari itu nggak terlalu berpengaruh. Tapi mungkin dalam profesi-profesi tertentu dia nggak boleh buta warna. Gitu. Dan polisi juga nggak boleh buta warna. Itu di mata ya. Terima kasih nih Mbak Fitri udah ngingatin. Banyak juga. Ya, karena saya penasaran betul dok. Ya. Kemudian di tahap 2 tadi, sepertinya belum dijelaskan sama dokter Joni. KG, itu kan KG. satu. Oh iya, siap. Dimarahin nih saya sama dokter Joni ini. Dok, daripada marah-marah mungkin bisa diminum dulu katanya dok. Okay. Atau mungkin dokter Joni lapar ini belum makan nih kayaknya nih. Jadi tahap 1 dan terus ada ya kita kadang orang tahu. Nah kayak di pisus tadi pisus ya, kita balik pisus ini. Di era sekarang ini nggak tahu sih, mungkin memang pengaruh dunia digital ini, gadget ya dok ya. Gadget. Anak-anak sekarang tuh memang tajam penglihatannya tuh sudah agak menurun ya. Banyak yang pas di tes tuh kita ada pengetesan tajam penglihatan tuh, jadi dia dalam jarak 6 meter disuruh membaca seperti abjad atau angka. Nah, dia harus terbaca gitu kan, dari misalnya itu ada deret-deretnya Mbak. Dia harus minimal terbaca di baris segini lah. Kalau kita bilangnya 6/12, 6/6 gitu lah. Jadi kalau di atas sudah dilewat batas toleransi, nah itu membuat orang tidak memenuhi syarat. Gitu. Orang tua sekarang kadang lupa, lalai gitu. Banyak main HP, main komputer. Anak dibiarkan gitu ya dok ya, tidak diberi tenggat waktu. Mungkin di sehari-hari nggak terdeteksi gitu, orang nggak nyangka gitu. Dia merasa saya nggak ada masalah gitu. Nggak menyangka, rupanya penglihatannya udah menurun ya gitu. Terus di aspek benda itu ada kita nilai yang namanya kaki X, kaki O gitu. Itu ada ukurannya Pak. X berapa senti, O berapa senti. Kita patokan 5 senti ya. Di atas 5 senti itu tidak memenuhi syarat. Nah, izin dok, untuk kaki X sama O itu berkaitannya dengan apa? Apakah genetik atau gaya hidup atau hal yang lain seperti itu dok? Itu pertumbuhan ya, pada masa pertumbuhan ya biasanya. Salah bedong dok. Ya itu kadang. Betul tapi enggak sih. Enggak ya. Betul. Itu bisa karena pengaruh waktu kecil, dipengaruh saat gendongannya. Pas gendong, kadang kan orang gendong kakinya tuh di apa ya, di menyilang gitu tubuh ibunya gitu kan. Ya kalau ibunya gemuk itu maksudnya masih agak melengkung. Itu sangat mempengaruhi ya dok ya? Iya, kadang itu jadi mempengaruhi. Terus anak-anak yang obesitas dari kecil gemuk itu makan es krim terus dok ya? itu kecenderungannya bisa X.
besar gitu. Kalau dia dari kecil Iya dok. Karena jadi pasal kakinya itu gitu ya. beradaptasi untuk menopang berat badan itu jadi kayak X ya. Jadi Iya, pas besar nanti Jadi seperti jadi itu bentuk ini kakinya gitu bentuknya. dok. Kemudian kita tahap 2. Tahap 2 itu pemeriksaan IKG, pemeriksaan laboratorium darah. Laboratorium darah itu ada item-itemnya. Item-item apa yang diperiksa, darah rutin, udah rutin, terus ada kimia darah, serologi. Lengkap pokoknya dok ya. Ya nggak lengkap, Oh, apa enggak. lah. Tapi itu standar, itu dipilih yang itu standar untuk jadi anggota Polri ya. Sesuai yang ada di perkap itu ya dok ya. Baik. Kalau mau lengkap amat ya tekor bandar juga nanti. Negara nggak sanggup juga mbak. Siap dok. Jadi ya di item atau yang perlu kita seleksi pertama ya serologi, hepatitis apa penyakit menular yang lain gitu. Terus ronsen, radiologi toraks ya dan. Nah itu terutama yang saya mau sedikit kasih gambaran ya Bu, masalah pemeriksaan IKG. Di IKG ini emang agak kadang ada perbedaan pendapat ya gitu dari orang-orang. Memang pada saat pemeriksaan kalau di kita di kedokteran gitu IKG itu ya termasuk screening awal kita anggapnya. Baik. Jadi kadang ada anak-anak ini pas IKG istirahat dari gambaran hasil IKG-nya itu bisa ada kayak muncul apa gambarnya, wah ini kayak ada penyempitan, cuman agak-agak aneh ya, mau anak umur segini kok ada penyempitan, tapi dari gambaran itu begitu gitu. Nah, Dan itu apa tuh dok penyebabnya tuh? Bisa jadi seperti itu? ya saya kurang tahu juga, mungkin nanti spesialis Oh, jantung iya, bisa dokter menjelaskan SPJP bisa menjelaskan ya, apakah bisa pengaruh pada saat pemasangan pada saat direkam itu atau kurang tarik nafas atau tapi ada kejadian begitu. Kalau kita di rumah sakit medis itu pasti kita lanjutkan ke pemeriksaan berikutnya atau treatment atau apa gitu. Tapi karena ini seleksi ada batas waktu, ada batas anggaran, bahwa item pemeriksaan ya sampai situ saat EKG aja. saja. Jadi di saat EKG itu Anda langsung nilai, kita langsung nilai. Nah jadi pernah pengalaman begitu, ya kita nilai saat itu, tapi mungkin ya namanya orang seleksi gitu nggak terima, dia periksa gitu loh, busuk mau sampai periksa. Ya memang biasa alam sekolah kita sih malah bersyukur ya, berarti kamu sehat-sehat saja gitu. Tapi bukan berarti kita tidak profesional, enggak, itu hasil pemeriksaan kita begitu. Memang dalam dunia medis itu kadang orang, dunia kedokteran itu orang agak susah kadang membayanginya, kok ini curiganya kan banyak, padahal dunia kedokteran itu seninya itu banyak sekali. Item-item pemeriksaan itu aja sensitivitasnya kan nggak beda-beda. Sudah treatment juga kadang belum tentu kita bisa pastikan, oh ini harus pemeriksaan lanjut lagi kalau kita di rumah sakit gitu. Itu satu saya garis bawahi mengenai IKG gitu. Satu lagi ini ada nih yang saya ingatin nih. Baik dok. Penting juga nih. Iya penting dan menarik sepertinya ya dok. Menarik sekali Saya bisa nih. lihat dari sorot mata dokter John. Mengenai pemeriksaan kesehatan tahap 2 itu mengenai KESWA. Kesehatan jiwa ya dok ya? Ya, kesehatan jiwa, benar. Di situ kita memakai kesehatan jiwa ini baterai tesnya itu ada namanya MMPI. MMPI itu seperti apa ya? Ada itu dikasih Pertanyaan. atau pernyataan, Iya. dia disuruh jawab iya tidak gitu. Memang
Berapa banyak pertanyaan nih dok? Pernyataan itu banyak. Banyak sekali. Puluhan, ratusan, ribuan? 500-an. Oh 500-an. 500-an cendol dawet. Sudah mulai nih sepertinya dokter Jan ini. Kopinya kurang dok, atau mau pesen lagi kita? Jadi ada 500 sekian ya pernyataan itu. Nah, sebenarnya gampang jawabannya iya tidak iya tidak. Dua opsi itu aja dok ya? Iya tidak, ya tidak. Nggak boleh galau? Nggak boleh galau. Oh nggak boleh. Nah ini di sini juga kadang banyak orang yang merasa apa ini gitu kok saya kesulitan gitu. Anak-anak itu banyak kesulitan di situ gitu. Saya mikir sulitnya apa ya, cuman kamu Jawab iya atau tidak gitu ya dok. kamu relax tenang aja, hanya kuncinya kesabaran saja. Orang nggak ada jawaban yang benar, mau jawab ya benar, mau jawab tidak benar, itu tergantung pada pribadinya masing-masing, karena dia hanya pernyataan gitu. Apakah Anda suka bunga? Yang suka ya jawab suka, kalau yang nggak jawab nggak ya dok ya, jujur gitu. Apakah Anda suka sesama jenis? Ya itu jangan. Itu benar, itu ada pertanyaan seperti itu dok? Hah? Ada pertanyaan seperti itu? Ya ada. Oh ada. Apakah Anda suka? Kalau jawab iya berarti jujur banget ya dok ya? Ya jujur banget ya, tapi bagus juga kalau jujur. Bagus juga. Waduh. Iya. Itu Keswa. Itu bukan berarti kalau orang tidak lulus MNPA. Berarti gila gitu enggak kan dok? Enggak, bukan gila gitu. Cuman pada saat ini kamu Belum beruntung. belum masyarakat. Cuma dari MNPA itu bisa dinilai. Nah, ini ya agak el-elan gitulah. Masa di situ aja nggak bisa. Oh seperti itu. Di MNPA itu nanti dari kita pakai scanner. Dia ada skala validitas. Nah, banyak anak-anak ini di skala validitas saja dia tidak memenuhi syarat gitu. Itu dikasih kesempatan ulang, ngasih juga nggak valid, jadi hasilnya ini nggak bisa dibaca gitu, nggak valid. Dia mungkin banyak bohongnya, banyak memanipulasi jawabannya, jadi tidak jujur, tidak spontan. Jadi terbaca di alat scanner itu ya dok ya? Iya, itu terbaca. Oh baik, menarik sekali sepertinya. Iya. Itu jadi apa juga sih, banyak pengalaman saya anak-anak adik-adik itu yang nggak lulus sekarang jadi ngomong juga mereka kok susah banget yang saya bilang ya pas konsultasi kita kan punya layanan konsultasi bagi mereka yang nggak lulus. Pasca, oh iya. Jadi sering saya nasihati, kamu tuh sebenarnya ya itu tadi percaya diri boleh gitu kan. Tapi jangan gerusa-gerusu gitu ya dok ya? Gerusu, tetap tenang, sabar gitu. Iya dok. Akhirnya mereka kadang ya namanya orang masih nggak lulus, ya saat nggak lulus pasti nggak masuk juga dinasihati, ya. Tapi nanti udah lama-lama baru masuk ya dok ya nasihatnya. Iya. Butuh waktu ya dok ya. Butuh waktu juga sih. Baik. Dan satu lagi yang mungkin masyarakat yang banyak bertanya-tanya ya, kenapa sih kok pemeriksaan kesehatan seleksi penerimaan anggota Polri ini kok begitu mengerikan katanya, begitu susah ya katanya. Itu mitos yang beredar dari masyarakat ya dok ya. Iya. Katanya serem banget gitu. Nah mungkin dokter Jun bisa kasih pencerahan nih. Sebenarnya nggak seserem itu loh gitu. Iya, kan? sebenarnya nggak serem-serem banget gitu. Tapi lebih serem loh. Nggak ada seremnya sebenarnya. Nggak ada seremnya, baik. Kita juga dari Mabes Polri mempunyai prinsip yang katanya prinsip itu apa itu kita pegang teguh, yaitu betah, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Humanisnya jangan lupa. Jadi kita nggak suram-suram banget. Cuman kadang masyarakat kita ini ada sedikit mungkin
miskomunikasi atau mispersepsi ya. Dalam rangka seleksi kesehatan itu dia agak berbeda kalau dengan kita berobat ke rumah sakit ke apa gitu. Karena kalau di seleksi kesehatan itu sifatnya screening, karena kita dibatasi waktu, anggaran, ya dibatasi jenis pemeriksaan. Memang ada kadang hasil-hasil pemeriksaan kesehatan itu kalau di screening kita temuin misalnya, oh ini sepertinya ada ini. Kalau kita di rumah sakit itu kan pasti lanjut pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan mungkin yang lebih tinggi lagi gitu. Tapi ya kita namanya seleksi, kita nggak bisa melakukan itu. Ya sifatnya hanya screening gitu. Jadi bisa saja kejadiannya begini, orang yang tidak memenuhi syarat dalam seleksi kesehatan bisa saja dia bukan berarti dia tidak sehat gitu. Tapi mungkin ada syarat tertentu yang tidak. Untuk syarat-syarat sebagai anggota Polri pada saat pemeriksaan kesehatan itu belum terpenuhi pada saat tes saat ini gitu. Tapi nanti kalau dia mungkin tes-tes yang berikutnya kalau dia sudah tahu, sudah perbaiki, ya mungkin nggak ada masalah, dia bisa lanjut gitu. Jadi kalau tidak fatal sebenarnya bisa konsultasi terlebih dahulu dengan dokter gitu ya dok ya? Ya makanya intinya memang saat ini kalau memang mau masuk polisi ya harus persiapan dan sekarang semua juga sudah terbuka mau kita mau persiapan mau pemeriksaan di mana aja itu sudah bebas nih, mau di rumah sakit DKT, rumah sakit polisi di Jambi, mau di mana sih, semuanya udah terbuka. Kemudian bagaimana dok untuk kategori kemudian kategori penilaiannya itu dok? Ada nggak kategori-kategori seperti itu? Ya di kita ada kategori penilaian, yaitu kalau berdasarkan Perkap kita itu ada yang namanya status kesehatan. Jadi setiap temuan yang kita periksa, misalnya di aspek yang sering temuin ya, gitu, orang sering check up, ada kayak varises itu. Di kriterianya itu varises itu kita mengambil kriteria ada ringan, sedang, berat. Jadi ringan itu nanti dia masuk status. Ada namanya status itu status kesehatannya. Status kesehatannya di Perkap kita itu dia disebut status 2. Gitu. Jadi dari semua temuan yang didapat dalam hasil pemeriksaan itu ditentukan statusnya, baru nanti keluar nilainya, baru nanti kita berdasarkan Perkap itu ini bisa kita kelompokkan, ini memenuhi syarat, ini tidak memenuhi syarat gitu. Iya seperti itu. Nanti ada status itu ada status 1, status 2, status 3 dan status 4. Biasanya kalau yang status 4 itu ya dia tidak memenuhi syarat. Oh seperti itu. Jadi di penilaian kesehatan itu kan semua aspek dinilai. Tapi ada satu aspek misalnya di bedah dia ada status 4, dia langsung menggugurkan semuanya. Status 4 itu contohnya apa dok? Yang fatal seperti itu? Yang fatal ya? Iya. Ya seperti ya banyak sih sebenarnya. Tapi yang sering kita temuin itu ya, misalnya ada hernia atau varises berat, nah itu status 4. Terus kaki X, itu juga ada. Jadi ada kategori status 4. Jadi kalau sudah kaki X-nya sudah melebihi dari, kita ada itu menurut Perkapnya melebihi dari 5 cm, itu dibilang status 4.
seperti itu. Ini menanggapi penjelasan yang Dokter John berikan tadi, itu kan tadi di perkap ada stakes ya, status kesehatan. Kalau setahun ada nggak dok status hubungan? Misalnya jomblo, aku kronis permanen tuh enggak ya? Canda dong. Boleh nanti ditambahkan. Jadi para jomblo masih jangan pesimis, masih bisa ikut kok untuk ikut penerimaan Polri ini. Seperti itu, yang penting memenuhi syarat kesehatan yang sudah tercantum dalam perkap ini ya dok ya. Iya, Kemudian betul. Terkait dengan situasi pandemik yang sedang kita hadapi nih dok, kita kan memasuki era new normal atau normal baru, di mana segala bidang atau aspek kehidupan itu turut menyesuaikan demi keamanan bersama. Nah, Iya. tentang teknis pelaksanaan tes kesehatan ini, apakah juga maksudnya bagaimana teknisnya menyesuaikan dengan era new normal ini dok? Apakah mungkin dilaksanakan di beberapa tempat untuk menghindari kerumunan atau sistem cicilan gitu? Maksudnya sedikit-sedikit seperti cicilan tempo gitu. Iya, Gimana dok? memang pada saat pandemi ini ya memang kita harus mengikuti semua aturan yang sudah ditetapkan oleh Kemenkes mengenai new normal itu. Ya di dalam penerimaan anggota polisi ini yang paling berat ya sebenarnya di kita di kesehatan itu menerapkan new normal ini. Karena kita yang pasti bersentuhan langsung ya. Karena nggak bisa tes kesehatan itu kita nggak kontak dengan orangnya kalau yang orang yang kita periksa. Jadi kita sudah menyiapkan bahwa penerimaan polisi tahun ini di Pemeriksaan Kesehatan kita menyesuaikan dengan new normal. Ya. Jadi kita nanti tetap menerapkan physical distancing, cuci tangan, penyiapan cuci tangan, hand sanitizer, terus penggunaan masker. Jadi memang diatur sedemikian rupa sesuai dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu. Kita juga menghindari pengumpulan peserta yang ini kan kalau nggak salah ini kita ini penerimaan taruna ini animonya itu ada 135 untuk alkohol dan tamtama itu sekitar 100-an juga. Cukup banyak ya dok ya? Ya lumayan lah. Itu nanti kita bagi setiap hari, tidak semuanya itu datang karena kita menghindari terlalu banyak kerumunan, terlalu padat. Ya, memang sedikit, bukan sedikit ya, sangat berbeda ini, sangat berbeda. Kita harus betul-betul menerapkan protokol kesehatan dalam penerimaan tahun ini sampai ya kita kayak di rumah sakit pakai baju hazmat juga nanti ya. Iya. Dok, terkait dengan situasi pandemik seperti ini dok, ini kan kita memasuki era new normal. Jadi mungkin banyak yang harus dipersiapkan baik dari panitianya maupun dari pesertanya pada saat mau berangkat mengikuti tes kesehatan ini dok. Jadi mungkin apa saja yang perlu dipersiapkan sama adik-adik calon peserta tes ini dari rumah seperti itu dok? Oh iya benar, ini memang situasi khusus ya. Iya dok. Bahwa semua orang itu harus menjaga diri, patuhi protokol kesehatan seperti itu ya. Jadi memang sebaiknya adik-adik ini ya, kalau saya sih kita menyarankan dari rumah ini kalau bisa ya naik kendaraan sendiri sampai di Polda, nanti di tempat tes dari rumah sudah membawa ya masker sendiri minimal ya 2 lah, karena kalau pada saat pemeriksaan kesehatan tuh keringat gitu dok ya, mungkin takutnya kotor berdebu bisa ganti gitu ya dok. Bukan, kalau pemeriksaan kesehatan dari subuh sampai subuh bisa kalau selesai. Ini luar biasa. Lama ya, ini pemeriksaan kesehatan atau UKUK nih dok nih? Sampai ke subuh lagi. Oh, pemeriksaan kesehatan. Karena pemeriksaan kesehatan tuh ya lama ya. Iya, lama sekali ya. Jadi ya sebenarnya bawa masker minimal ya 2, terus bawa hand sanitizer sendiri, bawa alat tulis pribadi sendiri, karena nanti kan pada saat
pelaksanaan seleksi kan pasti ada penulisan menulis administrasi, absen segala macam. Jadi pergunakanlah barang kita Milik pribadi sendiri ya, Dok, ya, sendiri, jangan. makanya yang protokol kesehatan itu ya hand sanitizer, masker, ya bawa sendiri, tisu basah, Tisu kering, handuk, tisu peralatan mandi, handuk, kasur. kodol gigi, gosok gigi, ya bawa aja semua kasur. Kemah nih Dok nih kayaknya. Kemah, Jadinya ya. judulnya. Bukan Ya, seleksi Dok. ya, kemah. Iya iya Ya, iya. tapi itu pesan kita, pokoknya pesan kita peralatan pribadi kita bawa sendiri, karena protokol kesehatannya juga kita harus menjaga diri sendiri, menjaga diri kita sendiri ya. Terus ya lebih baik kita mempergunakan alat-alat yang untuk diri sendiri. Kalau dari segi panitianya Dok nih persiapannya seperti Dari apa nih Dok? Kalau panitia kita memang Lebih wah lagi ya? kita sudah mempersiapkan, kita tetap protokol kesehatan bahwa itu nanti peserta sebelum datang itu juga protokol kesehatan itu kita jalani dulu. Diperiksa suhu satu Kita persatu. suhu satu persatu, terus di asesmen dulu apakah ini ada arah ke COVID. Terus setelah di asesmen memang nggak ada, baru boleh ikut seleksi sebelum masuk dicuci tangan. Cuci Gitu. tangan. Nanti kita siapkan. Memang dalam masa pandemi ini ya protokol kesehatan itu harus itu yang utama gitu. Jangan sampai kita anggap normal-normal saja. Ya. Baik, Dok, dari sekian banyak penjelasan nih, mungkin bisa dokter berikan kesimpulan mungkin atau kesan pesan, maksud saya kiat-kiat bagaimana cara menghadapi atau mempersiapkan diri untuk mengikuti tes kesehatan di penerimaan Polri ini, Dok. Pasti viewer banyak yang penasaran ini kan? Ya, kalau itu ya pesan saya kepada adik-adik itu yang memang berniat masuk polisi atau mau mengikuti tes polisi, ya zaman sekarang ini persiapkan diri, kesehatan, medical check up sebelum tes, terus ya belajar psikologi, latihan itu. Nah, medical check up ini dilakukan minimal mungkin berapa lama? Apa berapa hitungannya berapa minggu atau berapa bulan sebelum pelaksanaan tes? Nggak ada aturan sih, Nggak ada Mbak, aturannya. mau berapa lama. Kembali ke diri masing-masing. Tapi ya memang kalau terlalu mepet takutnya gitu kan. Ada kelainan-kelainan yang tertentu tidak bisa diperbaiki dalam waktu yang singkat begitu. Tapi ya lebih sebaiknya ya jauh-jauh hari Dari kesehatan, jauh-jauh jauh hari kesehatan. Setelah medical check up kan kita sudah tahu, nanti sudah tahu kondisi saat pertama check up itu begini, nanti tinggal kontrol diri aja, nanti menjaga, terus ada yang kekurangan diperbaiki, nanti bisa dicek lagi, oh sudah ada perkembangan gitu. Jadi terus khusus untuk di kesehatan ya gitu, seleksi kesehatan. Kuncinya satu, tenang. Kadang anak-anak adik-adik ini yang ikut tes, saya nggak ngerti juga ya kenapa begitu seramnya masuk begitu mulai seleksi masuk pemeriksaan kesehatan. Grogi duluan ya, Dok? Ya ini pada grogi duluan gitu. Keringat segede-gede jagung keluar gitu kan? Iya. Akhirnya begitu ditensi ya sudah nggak karu-karuan gitu. Awalnya dia mungkin pada saat medical check up dia tensinya bagus-bagus saja, tapi karena saking groginya, saking apanya, pas saat seleksi tensinya tinggi. Nah, kita masih mengasih kesempatan gitu, tensi tinggi enggak langsung, wah kamu enggak lulus gitu. Dah kamu tenang dulu gitu. Tapi yang namanya orang sudah grogi
mulai ya dari pagi sampai sore ya tetap aja begitu tensi. Kecuali besok pagi atau di lain momen, di lain situasi itu detensi mungkin dia balik lagi normal. Balik lagi normal. Tapi ya kita seleksi begitu. Ya bisa malah mau kita tunggu dia sampai lebaran kuda. Kuda bisa lebaran ya dok ya? Ada katanya itu nggak tahu saya ada istilahnya lebaran kuda. Iya, karena saya juga baru dengar itu dok. Kemudian ada lagi dok, mungkin pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman viewers setia kita. Kalau di kesehatan saya rasa itu aja. Pokoknya persiapkan diri, lakukan medical check up, sudah tahu kondisi diri, masih ada waktu perbaiki pada saat seleksi. Ya tetap tenang, yakin bahwa Anda sehat, bahwa Anda sehat jasmani rohani, nggak sakit jiwa ya kan? Sakit hati dok? Sakit hati mungkin. Terus ya tak lupa berdoa. Ya itu yang penting dok. Langsung maju. Minta restu kedua orang tua. Nah. Betul dok. Baik, terima kasih banyak Dokter John atas waktunya. Sudah berkenan di sela-sela kesibukan tugasnya untuk berbagi info dan ilmu bersama kita di sini. Dan semoga ilmu dan info yang dibagikan ini bermanfaat bagi masyarakat umum. Amin. Kemudian khususnya pada viewers setia kita. Gitu. Jadi teman-teman viewers yang memang berminat untuk ikut pendaftaran ataupun penerimaan Polri, ikuti persiapan, kemudian jaga kondisi kesehatan, jaga kondisi hati, seperti itu. Pesan dari kita, jangan lupa bahagia, patuhi protokol kesehatan, dan jaga kebersihan lingkungan dengan membuang mantan pada tempatnya. Terima kasih.